gitu. Nah awalnya nyemak tupeng tuh apa ya galon dua? Tupeng keras, itu si malu tuh. Itu Nu ngengsob istilahnya. Dalam artian ada pergina senior dari desa yang dia misalnya pura dalam mau dalang, kan belum tentu dari banyak yang gini. Banyak di banyak lain lah siapa pergina mereka demun. Menurut Lontar Pancawali Krama menyatakan ketika kita melaksanakan upacara rakyat nyatu dilakukan serentak. Tuh, makanya dia kan ada beberapa yang berpikir sih di ketupeng maluan tupengnya gitu. Bagus Dananjaya. Iya. Ya. oh mana asli doh? Yes. Itu bagus. Dipanggil itu bagus. Ya. Itu bagus. Apa dana famous name? Famous name-nya itu bagus. Di kalangan Anak muda. Dan anak muda yang cewek-cewek juga. Tuh. Oh yang ya cewek-cewek yang pecinta seni maksudnya. Ya benar. Perlu diketahui lagi nih, perlu ngenotis gua sekali lagi bahwa Dananjaya ini adalah bintang tamu pertama di Jejak Pendapat. Artinya lagu ini kelinci percobaan. Dalam artian, nah pokoknya banyak podcast yang mengawal itu pasti lagu. Gitu. Saya aja kelinci percoba. Artinya, nah kan ketiang, artinya bahasa apa soalnya apa orang? Kan relate nih pada saat pertama kali ngonten, tapi orang pokoknya ingin mengangkat potensi-potensi yang ada di dekat kita dulu. Betul. Waktu itu ngerekamin JP cut. Oh iya. Iya kan, tahu kan? Ingat. JP itu ngerekam kan. Padahal topiknya luang sekali ya. Viva audio nggak nulis. Nulis. Teman-teman bisa cek lah, scroll paling betul no. Paling awal loh. Paling awal. Onen yang ini. Jadi kan project Tapi Gaso tetap muda. Mudah. Karena kan pembahasannya ya seputaran kebudayaan. Budaya. Lebih titik beratnya kehidupan sosial di desa adat. Seperti apa. Nah, sekarang terima kasih lagi Ning sudah meluangkan waktu datang untuk berdiskusi. Udah waktu. Sing jujur ya, kalau di Teglalang itu pasti ciri khas itu Ning. Jadi Ning. Iya. Karena mereka tuh dari tadi tuh ngobrol tuh Ning. Tadi jenis, dewa jenis gitu. Udah membudaya aja. Dan lagi satu teman-teman kita nak satu komplot. Akhirnya gue baru pertama kali itu aja di depan layar. Tapi Ragong mikir masih gini, yang Ragong nah mau ngobrol aja beli kacut gitu, yang orang ningcut tuh kan sih. Begitu cut ning senyas itu. Senyas itu. Wih kan senang cocok. Aduh, lu cocoknya tuh. Ninggus, Ningyong, wah itu cocok tuh. Ningcut. Nah, jadi pembukaan kita penuh tawa cocok nih, cocok. Minum lu, Nen. Minum. Santai. Jadi teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi Cut ya. Sama anak muda yang kita undang di Jejak Pendapat malam hari ini. Beliau adalah salah satu seniman. Dia mungkin di karirnya sekarang itu fokusnya di seniman tupeng. Ya, benar. Betul. Tupeng. Kita berangkatnya di fenomena sekarang sedikit gambaran. Fenomena sekarang anak muda itu sudah banyak sekali menekuni. Ya. Dan saya sangat bangga melihatnya. Sudah semakin banyak anak muda yang aware terhadap seni-seni budaya Bali, apalagi terjun di dunia tupeng itu kan banyak pengetahuan ada di sana di dalam memerankan seni tupeng itu sendiri. Tapi nanti untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya nanti kita kupas tuntas bersama Dananjaya. Ijo singkan pentah ini pengupak bumi Beleleng. Selain permaisurinya dari Beleleng. Calon. Oke. CP calon permaisuri itu monen nya ya nanu tengan teko nya nah. Nyok keruannya aja saya mau gede sing teko nya. Iya ingat tuh, ingat ngundang tuh. Ingat rejak wi. Ingat ya. Kadang-kadang nak sap mau wijak. Yang gini, saya gini nak. Bas liu pikiran itu pasti sap. Si yang cara dinas tuh gini misalnya. Kacut bagus, Seki Jejak Pendapat. Liong Seki Jejak Pendapat. Apa tuh Seki dia? Artinya berafiliasi gitu. Bertautan gitu. PN misalnya ke Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar, Seki Provinsi Bali atau Provinsi Bali, Seki Kabupaten Gianyar. Kan bertahun tuh pemerintah tuh Pak. Iya kan gitu Pak. Pangseng saat ini tuh bagus nih ngundang nah. Bayangan tuh. Misi tuh dia tulisan dosen tuh bagus nih. Benar. Dia adalah seorang pengajar sebenarnya. Ya, guru pengajian. Dosen dalam bahasa Bali itu artinya dosan. Dosan itu artinya ngemang denda. Ya sing tedon kena dosan. Dosen itu kan klian. Oh gitu dosa, no? Dosan. Terus rekan harus tedon main, nasi kena dosa. Tapi nggak kamu lah kok, Karena terus beli ulang nawi yang kan 108 kan episode kita di Bali. Pasti ngalang nasa, ngalang episode paksa orang deko jadi. Nambah permintaan dari teman-teman juga pendapat juga cukup. Gimana kabar tuh dulu? Kesibukan, gimana kabar? Astungkara becik, terus baik secara fisik, mental, spiritual. Nah, itu ya sebenarnya yang ingin kita kulik yang ya. Sedikit, karena dari awal yang jujur udah pribadi dulu kenal sama Tuh Bajus tuh dulu memang kan orang nih pertama tuh pendiam menurut Campidan. Marah tepuk first impressionnya. Ternyata liu di dalam lemah dua saja nih di samping ngebatang lima tuh Pak. Ternyata ada misi banyak sekali di belakang gitu ya makanya itu saya sampai sekarang maaf dulu ya awet rekam di balik bagus kayak kemarin sekali dia mungkin ada kejadian gini dipublish betul walaupun jarang berkomunikasi ya kan itu yang punya kita realnya seperti apa. Nah melihat tuh kita membahas mulai dari topeng itu seperti yang diceritakan tadi, sekarang anak-anak muda sudah banyak sekali menggemari dunia pertopengan di Bali, khususnya tradisi Balinya, topeng tradisi Bali, dan melihat juga kreatif gitu loh. Betul. Nah, sudut pandang Putu tuh, sedikit nih, sedikit historis Putu sampai memilih topeng itu gimana? Kan tahu pindah tinggal baris kita barang dia. Ya betul. Tuh. Setelah nupeng tapi tinggal baris. Setelah nupeng. Nupeng malu tinggal baris. Tinggal baris. Baris tunggal. Besi itu apa sebenarnya di sini tari ini? Tari lepas. Sebenarnya standar orang mempelajari tarian putra kan harus mempelajari baris tunggal. Setelah mempelajari baris tunggal, baru melangkah ke lebih lanjut. Misalnya jauh, jok keras malu, jok manis, baru topeng. Yang membanding dari masih selesai TK langsung berpikir ke topeng. Langsung ke topeng wali itu loh, topeng aneh ada di setiap upacara agama Hindu yang ada di Bali. Masih kecil itu. Lucu sekali. Pertanyaan besarnya kenapa memilih topeng? Ingat nih, kalau ibu masih ada sekarang, artinya salah satu gini sejarah bahwa menyatakan disuruh nari baris sama ibu. Terus kalau nggak nari baris, nari oleng yang ini bagusan lah. Terus kalau nggak itu nari jauh. Pertanyaan Tiang pertama sama ibu adalah kalau nari toto no, setiap karya ada sing. Berarti sih. Setiap nak artinya ada peranda, terus ada setiap upacara agama yang ada yang tari oleh, harus ada yang tari itu gitu. Itu pertanyaan awal tuh. Sebelum jawabnya adalah sing ada, hijau udah jauh di tengah Natar Puro kan sing ada, paling di Wantilan kan. Begitu. Memutuskanlah berarti topeng nih kan setiap upacara ada. Baik upacara dewa yadnya, manusia yadnya, dan lain-lain. Makanya berpikiran bahwa ini yang ngidang terus uling cenik melajah kanti akhir hayat tuh ngidang raga tetap melajah untuk topeng ini, dan terus akan ada tempat raga pentas gitu. Tempat raga pentas ngayah gitu. Itu makanya selesai TK langsung topeng. Pernah masuk artikel dia di Topeng Cilik Tegalalang gitu. Dia ada Nusa Bali. Sampai sini Topeng Ciliknya. Baru setelah memilih berjalan sekian periode. Kelas 1 SD nopeng, di awal TK, tamat TK tuh udah baris nih. Baris tapi baris
babak pertama untuk selesai TK nih, untuk perpisahan TK kan nih, baris tunggal nih. Karena teman-teman inginnya kan nari berkelompok, terus setelah itu tiang asalnya nari berkelompok, asalnya ngeresapnya tiang kewah itu loh, karena buyar konsentrasi gitu, ya kan, buyar ane berliu berseliu aja, ben ngoto, ben culik yang naik, ben anu gitu, dan TK kan teman bermain. Terus setelah itu berpikirlah, karena baris tunggal, tapi babak pertama, dan itu pun tidak seperti layaknya untuk lomba, cukup untuk dipentaskan oleh anak kecil, terus di umuran dia. Setelah itu tamat TK, terus topeng. Setelah itu di kelas 4 tapi kelas 5 niko, terus baru ikut gini lomba porseni baris tunggal. Ben gagal baris untuk lomba tuh kegiannya. Gitu. Nah awalnya nyemak tupeng tuh apa ya galon dua? Tupeng keras, terus malu tuh. Itu gengsup istilahnya. Dalam artian ada pergina senior dari desa yang dia nggak misalnya pura dalam mau dalang, kan belum tentu belum tentu dari banyak yang gini. Banyak di banyak lain lah siapa pergina murid mun. Kamu setelah itu bilang tiang ke nyarang ya dengan sub istilahnya, artinya di luar dari pokoknya beliau itu kan beliau pasti punya kelompoknya, terus tiang alit nih pangman kan nyarang ya dan gitu dan proses jurago gini Peng lembar dia. Ya, mau peng lembar. Ya. Itu singkatnya. Setelah itu tupeng setelah itu lomba kebiar duduk san porseni. Kalau lu nyelawana lomba kebiar duduk di pala. Iya deh. Nah, baris yang di pala. Oh, baris yang kebiar duduk sama yang di pala juga kan? Kebiar duduk jag master kebiar duduk di Ubud Arjuna Suteja. Oh, Arjun. Karena sejak ya. Lawan tuh bayangan tuh. Bagus kan punya. Bagus kan punya Pak tuh Jagung Arjun. Oh, tuh Arjuno, gue Danan Jayo masih Pak. Bisa aja. Jangan partai kan ngomong. Tapi artinya memang waktu itu yang tetap tuh di peringkat kedua kayak di peringkat ketiga tuh. Kedua itu peringkat ketiga. Waktu yang di Palak Baris ketiga. Waktu sama kebiar duduknya ketiga juga. Arjun juara 1. Arjun 1. Barisnya yang D 1. Ya, barisnya yang D 1. Tapi artinya Tumen negara langan main juara di porseni. Benar. Oke. Untuk yang bersyukur luar biasa. Artinya basic tarian itu sudah kuat ya. Waktu itu seninya adalah setiap kelmesiat H-2 minggu marom muruk mesepuk. Dalam artian marom mesepuk. Terus gitu. Baris gitu. Dia duduk gitu. Siang malam udah dene. Adene bango permisi kan guru karena untuk irago kalau ngelaku wakil ini. Terus uling jam 11 bawa muruk, enggaknya sore ben muruk empok. Gitu. Enggaknya di nelasnya bawa mulai cepok-cepok kan. Di awal tuh kalau ngalih pangcak luang baris itu aja. Gitu masuk ke biar duduk. Ke biar duduk tuh tapi niki entod keset nih, klet gitu. Loklot. Cicak. Nah kan gitu. Benar. Makin kene yang loklot tuh. Kini ada perbedaan. Sejak itu. Jangan bekan itu, jangan mengerti itu. Saya yang loklot tuh kan timu gede-gede tuh gitu. Timu gede-gede mau bercucu. Bapak. Kincang itu. Sebenarnya nanti traveling sebenarnya lagu aja. Nak lek mulu tuh gengkel. Nah tuh. Demen dipertegas. Terus. Gitulah. Nah, sampai seperti itu. Iya, sampai seperti itu mulu. Biar duduk tuh memang ada cara duduk yang stagnar ke biar duduk mulu dari kuno mulu harus kita pertahankan. Gitu. Ini batas bawah, ini batas atas, ini posisinya. Ini posisinya. Ini telapak kaki, terus nih yang misalnya kalau mau pindah ke kanan, kaki ini main. Ini pancar, ini main. Oh, ngasap gitu. Oh, ngasap. Boleh loh. Iya nih numbul nih. Nah ini gitu lah. Tapi base ini nang hembody kan ya skincare. Enya takut cewek anak kona adik ini kan. Karena kayak saya ini cari enggak aja. Bagus. Oleh gendut dan bubur.
Maro cago orang itu. Pelong aku mau udah selet. Mungkin bapak deh. Tapi yang misalnya nganggur gitu kan, nak nganggur sepatu ya. Nah, singkat cerita nih, sampai nih memutuskan diri untuk serius di pertopengan nih. Berjalannya waktu. Kita juga kan berkontemplasi dalam artian merenung. Kira-kira sampai detik ini terus diberikan jalan dengan baik oleh Tuhan gitu, dalam artian sampai tiang ceritanya melajah megai, ceritaan di tempat kerja yang hari ini gitu. Itu berkat topeng dia. Makanya yang berkontemplasi mula mungkin leluhur yang terdahulu tuh memberikan jalan abdiang rago ini masalah kini rago nanggung. Artinya rago tuh dalam rago, kata rago tuh rago huruf kapital lonyang tuh. Berarti kehadapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tiang tenawang kalau ke dini ya sejauh ini. Iya. Berarti tidak direncanakan. Sing yang kadu gitu. Nah, tiang cuma menjalankan hal yang tiang suka, yaitu menari topeng. Kesenangan tuh di sana. Iya, karena menghidupkan karakter topeng tuh kayak wah. Topeng keras, ada topeng keras yang cara jani yang hit. Seperti sekarang yang hit adalah topeng keras Gajah Mada, Pasung Gerigis, masing-masing karakter topeng itu. Tapi kepuasan seorang Pregina topeng itu adalah mampu membawakan semua karakter itu dalam artian bukan dalam satu kali pertunjukan. Misalnya ketika sesuatu saat menggunakan topeng keras Gajah Mada, Pasung Gerigis, keras manis, orang lain menyatakan ini maru hidup topeng gitu. Di sana kepuasan. Pemuntuk ya. Memperdalam karakter Muntuk, topeng itu sendiri ya. Untuk tak ada lagi yang hal yang lebih. Untuk apa pada saat saya menari itu orang ikut dalam suksesnya upacara yadnya yang dilakukan oleh kesulitan nih masyarakat. dalam berproses sebagai Pregina topeng itu kesulitannya di mana? Kesulit ngalih raso tuh kayak wah. Kan ngalir. Ini begini nih. Menyadari bahwa kita tuh mengkarakterkan topeng yang kita gunakan. Misalnya gini. Penasar mata nelik gitu. Ada penasar tuh kan ada penasar matanya bolong yang kelihatan mata penarinya. Ada penasar mata nelik yang memang dibuat seperti mata jauh gitu. Antara penasar mata nelik dengan penasar mata bolong ini memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut guru Titiang yang sampai detik ini tiang masih berguru terus mendalam dan sampai detik ini tiang melajah adalah mata nelik ini akan lebih serius pembicaraannya daripada mata bolong. Oh, di sana perbedaannya? Terus segi gening pun juga berbeda. Gitu. Karena bisa sembarangan itu pakai berarti geningnya. Sorry itu sini tak potong nih, sorry itu sini. Power gening penasar mata nelik itu akan lebih kenceng dia karena untuk menghidupkan matanya. Coba mata nelik gini. Sing kan singnya minimal gitu kan ya. Berarti kan artinya nelik ya pasti berago lebih power gitu. Yang mata bolong bagaimanapun gini ya bisa kita mainkan sesuai dengan karakter. Oh berarti secara ini salah satu contoh. Belum topeng tua. Topeng tua juga sulit kita gini kan karena kita belum tua. Hah? Maksud gue? Artinya sulit menjiwai orang tua tuh kengken gitu loh. Karena kita belum melalui ketuaan tuh gitu modalnya tiang umur 27 itu modalnya. Kan sing mungkin ngidang merasa kan sih rasa anak tua berumur 50 tuh atau 60 tuh sebelum kita ini gitu. Gitu. Makanya mengkarakterkan topeng selain memang topeng memiliki filsafat tatuamasi, aku adalah kau, kau adalah aku, tapi topeng juga memfilsafatkan jabatan, kedudukan, tegak, yang cara Bali tegak orang kedudukan. Ketika
Dan di dalam kedudukan kita sebagai raja. Engken bayun raja. Engken negara raja kini negara raja. Paling sing kini negara raja. Ini udah teko, itu minimal. Oh iya. Padahal engken udah pada. Pasti begini di hadapan raja nih. Iya. Sugro ratu bertaruh dalam dijang. Rakriano patih purun matur ring palung pokoknya gitu. Betul jadi bondres anda kok kengkian bondres ya nggak bincungi kengkian gaya cungi Iya. Gitu. Jadi kan menjabat dan merasakan bondres sebagai karakter masyarakat di luar Puri berarti lagu harus tawang apa permasalahan di luar kerajaan atau di luar pemerintahan itu gitu. Yang dulu pemerintahan itu kan Puri. Yang makin kan republik kan bupati, artinya kegubernuran, kebupatian gitu. Mungkin masyarakat seperti kita ini akan mengeluh kepada raja. Raja yang kan memerintahkan rakyatnya untuk misalnya bertarung, misalnya mesiat, misalnya perintah langsung. Bagaimana caranya? Gitu. Mengkarakter tentu mungkin tuh. Rago didian, topengnya akadung. Pikir jedung. Makanya jangan salah ketika maaf saja kalau tiang masih kadang-kadang kalau bersemangat tuh kan menuturkan sesuatu tuh kadang-kadang patuh munyin penasar aja munyin bondres keras. Oh iya. Bondres gigi suak itu patuh kadang-kadang. Kan ingat berarti kita waktu bondres keras tuh ingat bahwa Rago tuh mengkarakterkan bondres. Oh betul, kadang-kadang masih gitu ya? Oke. Itu sulit sentuh. Oke, itu kesulitan. Oh iya. Itu sulit tuh. Menyadari kita jabatan kita tuh sebagai apa tuh sulit. Karena gini yang potong dia. Karena kemarin dia kan nontonnya random nah. Karena kemarin dia nonton Putu tuh waktu ngayahan ribut di Desa Bud. Kan dua tuh udah di karakter ya. Berapa udah di karakter karena? Waktu di Pro Desa tuh. Ya, ide betul masalah tapi aja. Di Bersolah. Dari awal sampai akhir penasaran kan tuh. Nah, itu udah kan berubahnya karakter ada di sana sih. Ya, aneh sulit waktu itu adalah nalang nyenor dari awal cerita topeng calon arang tuh sampai akhir. Iya kayak tawang san munyi nih nah gitu. Munyi nih karakternya dah. Toler aku batas sing bubul. Sebenarnya batas bubul tuh kan karena Marojani orang tawang. yang pidan bos kodan ngiga begebag dan kan masih deplok kan nih kacut. Putih batas. 5 anu aja yuk. Potong ke kom nih. Ke kom. Dari awal sampai akhir tuh. Itu sulitnya waktu itu. Tapi gini tiang paten pendamping kolega di dalam paten juga DWD yang memang waktu bertarung di isi juga tak ajak DWD juga lomba topengnya itu itu yang tuh maksud tadi itu ya jadinya kayak gitu iya Brigacut suatu saat pas Tongkaro Brigacut misalnya suatu saat ada di DPR kalau kini tetap gendangnya kemudian tuh di DPR misal gitu jadi DPR minimal gaya DPR nggak di depan meja di depan meja mesti nama Ningcut gitu ya dia jadi Ruby gini kacut kalau kajo dia jadi Ruby kalau bibi badeng bobelen ya lu badeng tapi sudah mulai nih cuca silam berokok cuca silam berokok tergantung anu tuh yang pakaiannya seperti itu mungkin nah gitu kan minimal bojok meterek terus pakaiannya kamu itu membridging saya hampir gitu sama seperti itu satu saat beliau misalnya jadi Beneso itu Sungkaro sekan doang gitu ya nanti sangga itu dodo mau sumpang pucuk mau baju putih mau separi ini udang lepek begitu saputnya putih aja tapi songket enggak sih nggak ada maro pesu sana siap gumiunya tadi bisa tuh sing masanal dan masanal kesak-kesak nah dan ini lagi peran penting topeng nah gitulah dan ini lagi peran penting topengnya Cut pernah gua diskusi sama Putu waktu ada salah satu bagian ngencanang Pak Kianu kan tuh terbersit mengeluarkan statement awang ini topeng itu saat aku buru loko ya betul
Betul. Guru loko, digaris bawahi guru loko. Kan itu perlu dikupas lagi itu bahasa guru loko itu apa sebenarnya bahasa? Saya sempat gue bertanya, bisa tupeng itu bahasa bisa disebut putu guru loko. Sebelum nanti peran tupeng di Yadnyo itu seperti apa ya? Historisnya dia kan sudah guru. Kenapa tuh menyebutkan ketika Pergino tupeng itu disebut guru loko? Ini memulai mulai serius nih po. Padahal mau rojek shop sana. Si Dodi pada naik konsep ya. Bener aja ya kan sih. Kawan menurut pertanyaan Raga tertarik ada nih ya kan? Ini guru loko itu adalah guru kan seseorang yang mengajarkan. Seorang yang memiliki keahlian untuk mengajarkan. Loko itu adalah dunia, bumi. Benar nih. Kalau skupnya yang terkecil kalau gini kita kan desa adat, banyak. Rumah. Guru loko ini artinya kita sebagai Pergino topeng, Pergino yang menjalani Dharma Petapukan itu. Merupakan sebagai guru daripada masyarakat. Topeng lah, kalau kan sekarang di dalam dunia digital, dalam zaman kita SD dulu merebaknya kan Dharma Wacana pagi, sampai sekarang pun kan masih Dharma Wacana. Kalau dulu kan tidak ada Dharma Wacana. Minimal kita tuh harus datang ke gereja, ke tempat-tempat. Gereja itu adalah instansi sebenarnya milik dari Yang Maha Guru, Ida Pandana, Ida Serimpu, Ida Sang Resi, Ida Bujanga. Kita datang untuk mendapatkan ilmu itu, kita datang ke gereja. Itu Resi, itu yang Resi Bujanga, titiang jadi nunas. Dan keberbahang pun dikiring pekubon dia, baru dikasih ilmu. Oh yang nado keni ning gitu ning. Itu peranda titiang jadi ngatur rencana sebut sehari itu ring pekubon tuh. Mana mungkin kalau jemaah ngeresi gano sana. Oh yang ngeresi gano mau ning keni. Gitu sakralnya keilmuan Bali dulu tuh. Gitu. Jadi dengan hausnya masyarakat adalah media kan bagus nih. Tapi zaman dulu itu kan tidak ada nih, tidak ada perantara nih. Toa yang lebih luas kan tidak ada. Sehingga topeng lah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, pencerdasan kepada masyarakat. Apa gaya ini? Mungkin tingkatannya siro sana muput. Untuk apa manfaat nih? Lihatnya yang kita buat tuh yang besar-besar tuh, yang menghabisi kalau desa menghabisi sekian M. Topeng tuh, makanya di sana tuh yang berpikir bahwa udah main-main belajar. Yen pas iraga encegna kan ida betara sang yang taksu. Peleher kat rawasan di topengnya tut ke masyarakatnya kan banyak gumin rega. Benar. Gitu. Karena bos cak mau col-col saya yang taksu gitu. Karena bos sayang nih kan wiong kan beli kacut kan tiang. Jadi kalau bang ya nih untuk merubah dunia ini. Ya ternyata aja aneh orang yang ada tuh peleh gitu. Tanpa berdasarkan atas sastra yang ada, tanpa nunas ngeringi desang meraga. Sulingnya sehingga amat pelih nih rago sebagai topeng memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat dan gumin rago pelih dari pejalan nih. Ini nih bahaya. Guru loko selanjutnya adalah topeng nike merupakan badan angga sarira, tangan, kaki dari ide sang meraga sulingge. Ketika ide sang sulingge muput, lekcuk lah yadnya di rumah. Nur ide peranda dimanapun Nur. Nah ning yelingnya panca gita nyan. Apa macam gitu. Ada suaraan gentong pun ide peranda. Suaraan kukul yang di kalau sing lah kukul dur kan di mencari we.
Baik itu ada suara gong, ada suara kidung. Betul. Setelah itu ingat masih nyan kini topeng sudah karya. Ingat masih dalang. Ini yang negepeng ngeromo artinya ngiring ide perano itu mau puja. Ide perano mau puja ampun topeng yang ngeredak, Gamelan ngeredak, wayang ngeredak, kayu mau jalan, nak mau santi, begening, kul tung ting. Kini yadnya di Bali, menurut Pancawali Krama, menurut lontar Pancawali Krama menyatakan ketika kita melaksanakan upacara yadnya itu dilakukan serentak. Tuh, makanya dia kan ada beberapa yang berpikir sih di ketupeng maluan tupengnya gitu modelnya maluan wayangnya. Pernah ada pertanyaan gitu? Ya kan ada bahwa tujuannya benar juga agar satu-satu dilihat oleh penonton, artinya masyarakat tuh bisa menikmati satu-satu. Ya. Gitu. Oh iya, ada Daniel kayak berseris. Berseris. Mulai saudara tahu hidup random mau puja itu langsung nyedok karya. Nah, gitu model. Tapi ada sastra menyatakan lontar Pancawali Krama bahwa ketika melaksanakan yadnya baik Niste Madya Utama itu harus serentak. Kan pasti berpikir dicak riuh ini ragam yadnya nah, len-lenan kusyuk-kusyuk gitu. Tapi jangan salah. Yang paling hebat di dunia ini, yang paling hebat dalam tingkat spiritual adalah sepi di rame di sepi. Tuh nak Bali tuh. Tuh nak Bali. Yang mau kusyuk gen gitu misalnya senyapkan matiang lampu hidupkan dupo alo ngale kusyuk tapi ane tingkat paling hebat tuh kan ketika rame ngidang sepi, ketika sepi ngidang rame tuh. Nah setelah itu Ida Sang Braga Sulingi punya 4 kewajiban. Sang Satyawadi, Sang Apta, Petirtan, Petadahan, Upadesa. Satyawadi orang yang Satya itu orang yang benar. Wadi itu pembicaraan. Pembicaraan yang benar paling tertinggi adalah jujur. Kita berkata-kata jujur. Ketika berkata-kata jujur baru ada Sang Apta, seseorang yang dipercaya oleh umat. Beli kacut misalnya tiang mesulingi, beli kacut yang percaya ya tiang, tur beli kacut tiang untuk muput, sing kan? Nah, tuh makan tuh Sang Apta ada anak. Sang Apta kan percaya beli kacut misalnya beli kacut percaya ya tiang. Itu aneh wulakan pidan tuh bagus dia jadi berada di sini. Yo gen ragaan tur gitu. Ragaan gen tur. Kan karena kepercayaan umat. Angon muput kada gede kan harus dipercaya sebagai satu desa gitu. Itu satu. Petirtan puncak dari sebuah ritus keagamaan Hindu di Bali kan tirta. Apa aja nu kan sing pasti yang saya ada tirta apa atur, apa picang. Atur yang kita mengetis, picang ring banyak. Petadahan Upadesa, beliau tuh berkewajiban memberikan dharma wacana. Ini tugas dini man randupeng dini man domang tupeng nih petadahan Upadesa tadahan itu kan ada persembahan tataan ya Upadesa itu memberikan dharma wacana keagamaan. Ini kewajiban seorang Sulingi yang pada saat upacara yadnya diambil oleh Pregina Kimangku Pregina topeng dan Kimangku dalang itu. Ini yang memberikan jabatan ini. Betul. Dan nanti akan dijelaskan lebih rinci dalam buku yang nanti akan dikeluarkan. Untuk gen. Rencananya gitu. Sedikit itu latar belakangnya agar teman-teman tahu juga sampai gitu. Itu membuat buku motivasinya apa? Ya kan begini. Nah, sekarang dari Perdana Desa Maruah Tupeng itu memberikan guru loko karena beliau itu sebagai guru loko. Yang guru loko utama yang cara stratifikasi pengajaran tuh Ida Sang Meraga Sulingi itu adalah profesor tuh.
profesor tingkatnya. Berarti kan sing ada tegahan profesor. Kalau di segi akademis. Akademis tuh beliau tuh seorang profesor. Itu makanya Ido Pandito Ido Podana itu memberikan jabatan prestise yang paling tinggi dalam keagamaan Hindu Wiraga di Bali, sehingga anggap beliau sebagai guru besar nih. Minimal kita sebagai Pregina tuh ya minimal doktor lah. Gitu. Oke. Ya artinya minimal setingkat lebih rendah pengetahuan kita untuk memberikan gini kepada umat. Yang itu tunas, sama lihat tunas itu pernah amat aluh itu dari orang Bali. Itu pernah yang tenuning niki ketatuan kini, mangno patut untuk tiang ngodar, semeton di tiang. Patut ngodar itu adalah benar kita membicarakan, memberikan kepada umat. Ya, oh ning kini sebenarnya ni baca, cek buku, picang kan itu pernah. Ken picang ken itu sang meraga suling. Berani gitu geria misalnya pengen something gitu. Iya. Icet berani gitu. Kan Pengetahuan maksudnya tentang geria itu kan dalam pendapat penglingsir ahli yang terdahulu, giri dan ya, bahwa tempat yang tinggi dan di tempat tinggi apa ada. Sekarang gunung ini, sarwa ada Tidak boleh menolak apa yang diminta oleh ini. Gitu. Tidak boleh menolak apa yang diminta. Ane rauh. Sang teke itu berano titian unah ringtan wentan napi anu nanah kene nih ada sampin bapo ya nih anu jam ngurus nyaman yang anu gitu bidan gitu griyo makanya griyo tuh medue antara hubungan griyo dengan ini kan guru sisya nih ide sama ragu guru nih makanya niki sisya tuh pernah ring ija siwo tuh guru artinya ring ija pasiwan deka jodoh ija pasiwan wiyo adanya kita tuh sedikit-dikit lunas tuh kemu misalnya ada keperbohongan terjadi sesuatu langsung lunas semua terus tanpa engken hubungan guru sisya tuh kadang jelek mengurang mendadak sih apa gitu Bo dimaafkan karena sebelumnya bos rajin kamu gitu ngerti kan saya terus nggak apa gitu itu menistakan masih namanya. Oke. Nah kembali lagi nih akhirnya ini yang tidak terhubung penjelasannya kenapa kita tuh sebagai guru lokal. Nah di dalam penjelasan lebih lanjut berkeinginan lah Titiang menyusun sebuah buku tentang topeng gitu biar nanti Pregina selanjutnya mengerti filosofi dan pemikiran Tiang niki kan Tiang yang menyusun interpretasi penulis terus sebagai Tiang nanti bila mana ada dengan adanya buku Tiang nih nanti suatu ketika nanti ada buku-buku baru kan berarti memberikan inspirasi terus atau memberikan sanggahan atas buku Tiang kan semakin sempurna nih mempertajam ya gitu itu tujuannya karena sampai detik ini Tiang pun masih mencari gini literatur secara sudah menjadi buku udah ada tapi secara kepreginan belum banyak yang menemukan tentang aji kepreginan sebagai kita yang menari itu sebagai pregina sebagai guru loko itu terus sastran topeng kengken terus dasar lontar yang kita pakai tertua dahulu belum banyak yang menemukan hal tersebut sehingga izin untuk ngonek gininya pustaka atau manuskrip buku Tiang dan hari ini kita bicara nih sebenarnya ada 3 acuan pokok manuskrip atau lontar kalau kita nyatakan. Satu ada lontar aji pregina ada. Memang ada ilmu pregina itu dan di sana dijelaskan bahwa apa artin tanyak nyen dewan tanyak ke nyen itu makanya Tiang menemukan ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa ya. Berdarah-darah.
Nah, berdarah-darah itu artinya kita mengeluarkan banyak tenaga untuk itu gitu. Tapi mohon maaf dipotong, seperti obrolan kemarin di live. Nanti memang ada rencana untuk sesi bedah buku. Iya, nanti kita bedah. Itu aja isi dalam apalagi tadi udah dibocorkan ada 3 poin dan Cening juga sampai hal yang biasa kita lakukan dalam menari nanya ternyata sampai sedetail itu ada. Nanti kita bedah. Di sana dijelaskan apa arti lihat itu maksudnya seledet, noleh dan lain-lain. Tangkis ya. Apa arti tangkis? Apa arti tabuh? Ini dijelaskan dalam Aji Keprigina. Selanjutnya ada Bapak saya tapi makanya yang menggunakan canang Bang Detian dan Suraja Pinula. Ada namanya Lawar Pabuan. Lontar Lawar Pabuan di sana dijelaskan beberapa masalah mistik magis daripada seorang Progino. Terus topeng tuh kengken patut nih. Topeng Sidakarya tuh warnane engken. Telek tuh sebagai apa? Gitu. Lawar Pabuan. Lawar Pabuan. Terus yang ketiga Dharma Kanda Tapukan. Dharma Kanda Tapukan ini memang mengkhusus ke topeng. Memang tapukan tuh kan artinya tapuk tuh kan artinya tutup tutup. Dapat akhiran an kan menyatakan menjelaskan topeng itu sendiri. Ini 10 menit tapi dong seru nih no. Soalnya ada pada konten. Ya. 3 inilah menjadi acuan pokok untuk menyusun buku Tiang Nike. Terus yang masih hari ini masih dalam progres menarik kesimpulan. Kan ada 3 acuan pokok nih kita harus dari beberapa pendapat. Penglingsir artinya yang sebagai yang pembuat daripada lontar tersebut dulu zaman resi-resi atau empu-empu terdahulu. Akhirnya sekarang kita interpretasikan terus kita tuliskan. Semoga ide betara Sangya Haji Swece kan itu bisa rilis dan bisa dibaca halayak banyak. Tapi yang tiang garis bawahi yang tiang gini kan apa namanya yang tiang tuliskan adalah hal-hal yang bersifat umum dan etika-etika terus tidak terperinci mantra-mantra yang lebih spesifik. Oke, paham. Karena ada kenapa? Ada sifat secretnya. Karena mangna titiang ten keni ayu wero, ayu bu cecer, ayu cau. Misalnya orang yang beli buku tiang dia tidak bertanya apa sih mantra gitu, tapi dia berikan gitu. Berarti melalui buku tiang itu kan wero. Dikasih tujuan beli buku Panawang Tupeng kan? Gitu modelnya. Singkat di mantra. Berarti dia kan memberikan itu. Nah, artinya secara langsung menjawab tanpa ditanya ya. Iya. Kalau misalnya ingin yang lebih dalam lagi, mari kita belajar bersama-sama. Artinya kita ikuti step by step tentang melajah dari Progino. Jangan sing manen tuh. Iya, tapi kan step by step dan seorang guru itu dia kan mempunyai beberapa artinya guru itu siap memberikan pengetahuannya ketika murid itu siap gitu kan belum tentu setiap orang dikasih biong tiang muruk di mahaguru A terus mungkin dikasih urin maluan karena dikasih dia nggak siap ya. Murid ini beliau maluan karena beliau dia nggak siap ya, seorang guru gitu gini ini yang membuat ini. Nah inilah dan rujukan lainnya adalah baru yang mendukung. Ini kan literasi utama. Ini literasi pendukung ada tentang Dharma Pedalangan. Terus tercecer beberapa di lontar-lontar kewisesan. Artinya ngenah itu tentang topeng gitu modelnya. Makanya itu yang kita gunakan meramu buku itu. Semoga aja cepat tapi karena asalnya aja liu semakat mak ini makanya perlu fokus lah. Berarti podcast ini bagian mengganggu scheduling ini? Ada kemulah kon mak sing ki. Ice break. Tegar nih udah tegar. Ayo kata tahun terhanyut Jong. Ya kan? Karena itu perlu tuh. Ada sebuah tulisan Yong untuk menjadi istilahnya penyambung istilahnya. Betul. Misalnya kalau
misalnya seperti ini dah saya rasakan kengken cara dia ngalih literatur nih sampai ke salah satu yang memang menekuni pembaca lontar yang terkenal di Bali, Bapak Sugilanus. Pernah ketemu beliau? Tempat yang chat Pak, yang mohon arah tuntunannya yang bergerak ngaya di ini, apakah sudah pernah Bapak menemukan tentang lontar itu? Ada nama, kena ajak gue podcast. Jawabannya belum yang temukan. Aneh bo, tiang artinya anggap beliau itu sebagai orang yang ahli di bidang lontar, kan udah berapa lontar yang punya dibaca oleh beliau itu. Makanya belum dimulai. Makanya tiang berpikir di sanalah dinyatakan di dalam kekawin kita yang sering dilantunkan di pura, sang sat-sat metu yang hana wang amutar tutur pinahayu. Ketika kita mencari kebenaran itu dengan tulus, dengan tiada henti, dengan sambil kita melakoni swadharma apa aja gitu, sing jo kanthi sing megawe kita jalan nih, tapi kita ingat terus bahwa tujuan kita mencari ini kebenaran itu, Tuhan akan memberikan sinar terangnya, dalam artian sinar skala nih sing nu awang-awang gitu, sinar skala dengan memberikan tuntunan sampai ketemu di tempat itu. Di tempat kita menemukan bedaan nepung gitu. Gitu. Sang sat-sat metu yang hana wang amutar tutur pinahayu gitu. Di dalamnya salah satu ini masih penting, kenapa tiang penting membicarakan hal ini beli kacu dan Wiyong sebagai orang yang berpikir gitu, berpikir dan mau menggunakan pikirannya untuk bikin podcast ini kan berpikir. Setiap kita take, kita berpikir apa sih kalau bahas. Nah, adanya cogito ergo sum, artinya kita ada karena kita berpikir. Eksistensi kita sebagai manusia itu ada karena kita tuh berpikir. Gitu, emosi berpikir. Nanti ketika belum mahal loh tak, mahal loh tak, sedang mahal. Akhirnya kita menjelaskan lah. kita sedikit membicarakan hal ini untuk apa? Untuk halayak luas bahwa ada nih. Artinya titik terang kita bahwa Pregina, Kiai Mangku Pregina, Kiai Mangku Topeng punya dasar sastranya. Gitu. Jadi sedikit-sedikitnya tiang sampun berusaha untuk sharing, walaupun belum sempurna, nanti akan disempurnakan oleh generasi-generasi selanjutnya atau pemikir-pemikir baru. Benar. Sehingga benar. gini tuh berkembang. Setuju. Gitu, bahwa topeng ini sing hal ini aja, tapi hal yang universal. Semua dunia, hampir semua bagian, coba search di Google atau search di jurnal-jurnal terindeks, punya kesenian topeng. Kalau itu kebudayaannya tua. Ya, punya. Ada. Mesir punya topeng. Jepang punya topeng. Ya. Bali ngelah topeng. Iya. Yunani ada juga. Makanya Benar. hal itu kita ke depan tidak hanya topeng dalam ranah upacara, tapi topeng yang bersifat internasional. Gitu. Nanti bisa MC ngengut apa. Tapi kan ada yang di internasional kan ada pesta yang menggunakan topeng-topeng. Artinya penutup muka lah, walaupun seperti Saras 008 kan. Ya kan, karena kita internasionalnya memang di Bali dengan adanya itu, tentu pengrajin kita ada, nanti ada topeng internasional. Oh, bentuk ini. Iya. Kan lebih terangkat, oh ini topeng dari Bali loh. Sudah ada tuh di YouTube kemarin. Ya, itu udah makanya. Mario. Bukan, siapa namanya? Sudah. Gal topeng, aransemennya tradisional. Penarinya itu cuma ngukaman kan. Abad pasti tak wang nih di Ubud tuh. Oh iya. Atau apa dan di YouTube mana Cuk? Ya. Nah, literasinya itu dari topeng ini topeng tradisional, tapi diperankan misalnya topeng Mario. Diambil tokoh Pak Mario. Oh iya di Ubud ya. Ada kan? Pernah kan? Ya, di Ubud. Dibuatkan topeng Pak Mario dari egalan Pak Mario tuh gimana? Dibuatkan. Ada kok. Ya, itu dia nonton tuh boleh. Makanya ke depan semoga podcast ini memberikan titik terang yang ini kan hal yang baru, dalam artian dulu mungkin
Karena tua-tua terdahulu mentabukan memberikan yen yo bang rago sing mana po. Ngerti. Rago kesaktiannya bang beli kacut lais rago udah begitu. Tegas ya gitu. Sehingga karena zaman dunia tradisional kan artinya ini sing ada di pengacara bidana, sing ada di dokter gitu. Paling ada di balian gitu kan. Balian tuh sebenarnya kalau yang memang nyastra ya memang. Iya. Yang kemuliaannya tuh gini itu sederajat dengan dokter. Benar setuju. Musado lah. Yang musado itu dah. Artinya begitulah kemuliaan dan kehebatan profesi kita di Bali. Dan semua profesi di Bali itu memiliki dewa. Memiliki darmaning. Itu darmaning pemaculan kalau petani. Darmaning cecarobang. Darmaning pecarobang. Udah tuh ngelawar tuh, bayang nak ngelawar ngelah kene. Betul. Ngelah dharma nih. Tukang jagal tuh lah dharma tuh jangan salah. Nah, tadi gitu. Itulah artinya gitu. Kacut ada menariknya apa pertanyaannya yang ingin lu gini sama tuh Bajus? Rewind lah. Silakan. Rewind. Kan tadi tuh orang di pertopeng tuh ada Bonres. Bonres ya betul. Kan istilahnya kalau zaman dulu tuh punakawan ya. Ya, Bonres. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ada bendek nih kita luruskan punakawan. Orang internal daripada Puri, misalnya para Puri dalam artian ngiring ida Cokordo ini, punakawannya beliau adalah Bonres nih golongan di luar Puri. Di luar Puri. Golongan Jabo. Di luar Puri ada masyarakat biasa. Seperti masyarakat swasta sekarang. Iya. Bukan golongan PNS. Artinya kalau kita ibaratkan di struktur internal pemerintahan dengan di luar pemerintahan gitu ASN dengan swasta sipil. Sipil aja. Ngerti kan? Begitu caranya. Interpretasinya ya benar. Seorang dosen menjelaskan berarti kan di sana dulu tuh istilahnya mungkin di era itu ada sesuatu isu di masyarakat itu bisa diangkat di segi pertopengan kayak kritis kita bisa dari di dalamnya. Kan gitu ya kenapa yang rewind kayak tadi itu di zaman sekarang tuh mungkin beda cara penyampaiannya karena terbalut dengan era digital menurut yang baca beberapa kalau dulu tuh memang membekas sesuai yang tuh bilang dan yang ragam menyampaikan sesuatu dan diterima oleh masyarakat luang dan ini aman pilih jelek dan ini. Nah di era sekarang tuh kan banyak pemicunya isu-isu seperti itu. Nah di komen sekarang dengan budaya yang ada yang putu geluti di bidang tupeng itu kan sedikit tidaknya dikonsum ya tuh ya nantinya. Betul. Menurut tuh bagaimana itu? Zaman dulu dengan zaman sekarang konsep itu ada perubahan nggak? Sebagai seorang pergino yang memerankan tokoh Bonres adalah memerankan orang yang sipil di luar daripada pemerintahan. Terus kita juga mengangkat kritikan-kritikan yang terjadi di bawah untuk diperdengarkan di internal Puri. Kalau sekarang kita gini kan di zaman kemerdekaan kita mengkritisi yang sifatnya membangun untuk pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan. Sehingga bedanya hari ini dengan kemajuan teknologi kan netizen yang terjadi ini berbagai macam kalangan sehingga kritikannya mungkin tidak make sense atau agak lebih bersifat kemarahan aja, gitu. Kalau kita sebagai pergino tuh kritik yang membangun, artinya apa? Memberikan kritik yang tajam, memberikan solusi cara kebudayaan kita. Makanya bukan diambil dari segi emosional. Tuh, makanya langsung bertemu cakli di tengah kalang dari tono. Nyen cakli yang irago pedidi sebenarnya. Nah, itu dah karena irago meswang rajo rajane, rago ngeritik rajo, irago toton keno gitu dari Bondren. Makanya begitulah tupeng. Makanya seorang pemeran tupeng ini mesti bilang putu dan neneng bisa memerankan sebagai ikan keluhan rago dan ikan memberikan solusi kan itu yang mendengarkan apa jeritan masyarakat yang kita perdengarkan kepada pemerintah. Gitu. Jadi harus menjadi seorang raja, harus jadi seorang rakyat. Ya. Multitasking. Kan mulai gitu. Pemimpin jadi kan harus gitu. Iya. Ya karena di dunia entertain jadi berlaku di entertain dulu. Iya. Memang ada caranya untuk merubah. Padahal secara
misalnya kita menonton sinetron, melihat kan yang kita lihat kan jarang kita melihat nilai positif, artinya memilah nilai positif dan negatif, tapi kita lihat tuh ya nganu si A gitu, si A ngeling ya kan ini raga pedalam raga kan wah itu rasa. Tapi ketika kita berada di posisi itu kan mengerti bahwa ini senane raga pentasnya kini si A nih, mudahnya kayak dia gitu. Kemudian kita mau menonton hal yang bersifat pewayangan Mahabharata gitu ya. Terus Mahadewa gitu modelnya itu memang orang di India sutradara di India untuk mengangkat suatu cerita kedewataan tuh bukan sekedar kadang ada di TV itu sekedar gaya sesuai dengan sutradara ngai cerita enggak. Sutradara tuh turun juga ke ahli-ahli manuskrip kengken senang sejatinya misalnya Siwa Tatwa atau Siwa Purana, Ganesha Purana, gini Purana. Nanti itu dirangkum, setelah itu dijadikanlah video. Makanya baca aja di awal-awal Mahabharata itu ada film ini ya, ini berasal dari gini. Artinya orang-orang ahli yang betul tadi. Gitu. Artinya itu mulai bawa penelitian lalu setelah itu gahenesen difilmkan gitu. Makanya senangnya itu melacak tuh halo tuh gitu model. Asal mau. Kayak gitu. Cerpudu tuh yang tangkap tuh kalau mau lebih ya konsultasi lebih dan mau belajar gitu ini. Ya, itu masalah keseriusan. Misalnya gini, mereka jadi Borintia Monika, jadi mereka kita meningkatkan lagi pengenalan itu ke tiang, terus belajar bersama-sama. Beliau memberikan pendapat, belum tentu pendapat yang ini benar. Di counter, ternyata ada konklusi atau kesimpulan, ini nih Pak, benar. Gitu. Dengan banyak kita berdebat, ada banyak jalan pikiran. Setelah itu, jadi berdasarkan kita dasar normanya, tatwa, terus berdasarkan kita kemasyarakatan, kini adat iraga nih berjalan. Kini jalan di tengah-tengah nih, kini jalannya. Pangidang lu mau jalan. Ada prinsip menarik mungkin dengan fenomena ini. Misalnya Tatwa A gitu modelnya, kita harus berjalan ke A, tapi karena masyarakat pasti makesiap gitu, mungkin AB malu bang, doa murni bang malu. Ya. Konklusi ini perlu. Ini bos gejala sosial sudah mendukung, sosiologinya sudah mendukung, mara A. Dok, yang jadi kini ekstrimnya kan mara nawang, mara kita tahu kebenaran A, pasal A gitu, kita langsung terapkan masyarakat, jakeni gumin negara. Padahal santai kan tapi sebenarnya kita menegakkan benar nih kini dan tapi masyarakat udah pelan-pelan, kebiasaan itu beda. Dan kebiasaan itu membawa rasa. Gitu selesai gitu. Tuh beketu gitu model. Kadang tertanam, bojek itu maro asane kan gitu. Yang segitu singkat gitu kan gini. Nah, dengan putu perannya masih muda nih kan dari umur sangat muda, generasi yang akan mungkin kedepannya kita tidak pernah tahu, mungkin ragane dan dos dunia kita nggak pernah tahu dengan ambiso masih kini maluan ulung. Nah, bungsel lah. Lanjut. Tapi kan Nuna sih kan tetap di dayur nih. Kan bungsel maluan ulung. Ketimbang nyuh kan aja dia. Ya, nama bungsel lah. Bungsel. Jangan cim. Nah, gitu kan. Kita terlalu panjang ke masih dari Indonesia di Bali di jalan betul. Pangdaen kok jadi mumpung orang terakhir cewek-cewek Pangdaen nepung cewek. Wih, bangga cewek-cewek masih mempunyai sosok seperti ini kan gitu istilahnya. Iya sih. Jero Beneso ningcut gitu. Justru enggak. Kemana koneksi? Nah, nih kan itu dari perjalanan jadi sudah merasakan panggung di mana-mana cut ya. Udah panggung sampai ke daerah Bali Utara, bla bla bla. Dalam ini tutur nak lebih sana nih, Amburoni. Ketika ragaunya larang taksu apapun, darmaning apapun, undagi, cecaru apa jadi gegodaan itu pasti ada. Apalagi nih umur nih masih muda. Ya, benar. Betul. Umur nih masih muda, tentu hal kayak gitu kan pasti berdampingan ya. Ya kan, apalagi masih muda, lajang, belum nikah lah dalam konteks belum. Betul. Gimana Putu pernah mengalami itu Kak? Gogodan itu masuk secara langsung. Cewek orang itu ben misi mau ngomong kabang ya. Iya mungkin senepong dalang Pragino itu. Terus ya di puncaknya Kaliuga ini kan sampai Sang Meraga
tingkat yang tertinggi pun kena godaan. Oke, paham. Kan itu kan itu. Kali ngirago dalang, pergi topeng, pergi dan di dalamnya mulu ada tentang cara untuk artinya dalam artian ketika dalang tuh mempunyai dia untuk meningkatkan karismanya sebagai seorang dalang. I see. Artinya pang ngirago tuh terlihat unik tidak ada dalang pun rauh gitu. I see. Ya misalnya cak ini misalnya cara gini misalnya kini baju gitu model nya aja pergi ini model minimal dia itu mempunyai tirakat tapa brata untuk meningkatkan vibrasinya sebagai seorang dalang sehingga dia itu dipercaya oleh umat sangat dipercaya sehingga ada tirakat ada brata nih ada mantra nih ada wedanya ada caranya ada yang tidak boleh kita lakukan brata namanya. Nah maka dari itu dalam Sucita Subudi ini menyatakan sangkan de mengutang yatne undagan ida pelingling de kedropon nyujuh sukle mapan tuhu kalintang sulit. Sangkan de mengutang yatne kita sebagai manusia itu jangan tidak siaga, kita selalu siap. Yatne itu siap. Undagan ida pelingling kita lah berkontemplasi, merenung. Ragoni apa nih dalam Brahmacari, Gerahasra, Wanaprastha, Sannyasa Biksuko. Yang diacut ini Brahmacari menuju Gerahasra. Udah kan hindap nih ling-ling. Do langsung begitu dari Kiai Mangkupragina do. Padahal ragoni nu muda. Syarat seorang sang ini berarti sampun kedampingan dampati. Pang seimbang, apapun tuh balian apa tuh sang raga sulingi apapun. Sugropa kulon Siwa Parwati ini. Iya, sampun. Nungaling Makanya dia enggak saya mau menyenang gelar Ki Mangku Pragina topeng atau Ki Mangku Pragina atau Ki Mangku Dalang karena dia nu Brahmacari nu kalpicang ken guru-guru sehingga undangan ida pelingling ingatan tingkatan kehidupannya dah kedropon nyujo suklo dah raga anu mau baju putih jak langsung maroman meluka cepok langsung mau udang putih baju putih gini mompal poleng nih bawa paling suci tidak adik dia nih ada relate sana Kedit pakai itu ya udah mapan tuhu kelintang sulit memang itu sangat sulit nyari kesucian tuh beli kacut Yong, apa buin dia? Nu pada melajah nih ngali kesucian tuh kengken nare. Lungsan punchline di mana? Yang tidak likau kebu. Yang nonton relate tuh. Nah, tapi kan artinya begitu. Memang benar pojok. Nah, pidan-pidan tuh cek puasa 42 hari, sing bani ya sana mau baju putih mau. Ya. Mau boleh mau baju putih mau putihnya tuh. Cek, nah gitu pidan tuh memang misalnya mumpuni bisa tetap menjalani swadharmanya sebagai terus dengan perjalanan putu seperti itu ada berusaha untuk masuk mengganggu yang namanya perjalanan profesi putu di pertopengan ya kayak contohnya yang cewek menggoda iya ada pasti ada tuh nak kegodaan ada kegodaan yang gurun tiang rawasang kegodaan pergi ada dua nih ada dua tuh apa satu nak lo dua pipis Kasal misalnya dia bergrup menopeng jak lu. Misalnya dia saudara misal. Begitu man dasopiah. Begitu jak tiang putus wis yo daso kata kesengnya tuh. Sik. Ada pertanyaan krusial. Ini banyak beli kacut. Raga masih mengidang berdiri sendiri. Ya. Dia masih mengidang berdiri sendiri. Pecah. Ini terus itu masalah cewek. Ya biar ini godaannya adalah kita masih kita amruk juga karena kita untuk membutuhkan gini banyak untuk menyopang beberapa orang kebutuhan. Keinginan lah. Keinginan. Biasanya kan cukup. Benar. Keinginan kamu nafsu dan. Ya, benar. Maka dari itu
akan tetap selalu ada sampai kita nih sampai apapun akan tetap selalu ada. Godaan itu tetap ada. Karena kan ada masang putih tulian nikang maleng liput ketika kita berani berbaju putih mengibarkan bendera Dharma, pasti noda-noda itu akan terus mengejar. Misalnya Gacut nih, pasti jejak Gacut hanya daki kopi nya ulung, hanya memlaklak ulung gitu. Kan ubar ini kan anu daki. Coba Islam Saru. Ulo yang kan jadi sing sangat enak kan. Nah, tapi orang yang anu memang kita mencari jalan Dharma, memuntu gitu. Tapi senu lagi hidup, keinginan masih ada sejalan dengan kegodaan. Pasti, karena kegodaan itu berasal dari keinginan kan. Dan mudah-mudahan yang kayak ini di episode 108 akan ada. Adi band 108 ini kayak ini embo aja pesu buku baru kita jadi bohong di 108 sih. Mungkin kita biasa. Betak-betak ya. Bisa sih 108, bisa 208 itu kan belum keluar. Oh iya. Tapi ini juga teman-teman yang nonton jejak pendapat Putu kan itu bagus. Dan Ayo bikin buku. Nanti dibaca dulu bukunya mungkin. Ada kata tarik mungkin bagaimana. Mungkin kita undang lagi Putu di sini. Yes, kalau ada pertanyaan teman-teman kita nanti bisa konsultasi langsung di kolom komentar atau siapa tahu nanti Putu ada seminar gitu. Yes, benar sekali datang ke acaranya. Ya kita jejak pendapat kadang kan Ustaz. Iya, cocok. Road to 10 kan sudah ada itu tuh. Formatnya sudah ada. Putu itu salah satu brand session gitu. Oh, kita ini sudah berbarot dunia budaya di bidang budaya. Lung rahina kajang kleone onyang bocor den boy. Nah, Ning. Ning, perlu gua klarifikasi nih. Cut, karena biar teman-teman tidak salah persepsi kenapa ada canang ada dupa wentan lekesan. Seperti Putu Bajus bilang tadi karena ragaan niki nak ngogah wau. Sang yang ngaji, Saraswati sekali lontar contoh menyebutkan sebutan lontar di dalamnya dan ABCD cuma hal-hal masih batas wajar. Tetap secara etika dan pertanggungjawaban Putu dan kita bertiga di sini juga biar tidak kena. Artinya secara etika pangsing disalahkan. Nggak terasa kan sampai detik ini. Pasti. Terus mengalir tadi mikir di awal-awal apa deh orang. Agak itu apa ya bakal. Jujur apa tuh makan ya kan. Saya nyeram niki Setelah berjalan ide tuh dalam artian Sang Maha Inspirasi, ide Sang Haji itu memberikan jalan konteks sih. Sebenarnya ada pertanyaan yang krusial pengen gue tonton, tapi nanti itu dulu. Dona Dinio. Enggak soal masalah Sidang Aryo itu kan dia masih muda. Oh, itu kan banyak pertanyaan, tapi nanti tunggu nanti momennya di 108 atau bedah buku ya. Apa ini kan ada tiga kemungkinan kan jadi nakal nih sana nih ramar gimana? 108. Oke. 2 bedah buku. Oke. 3 permintaan ane ben puan ceto. Aduh kani nek anu beto yang ben anu ben minggu ben pokoknya kayak ini sekonen episode tuh anu acak ben anu ben tuh ada 3 kemungkinan tuh nah beramal ingat nih 3 mungkin berarti kalau tidak 108 anu berarti buku ane ketiga nih boleh anu nih nah tapi ya ini angon ngeriugang basah sangat sebenarnya sangat panjang lagi obrolan kita. Tak terasa 1 jam lebih karena minta di-spend waktu. Di-spend waktu sama Pak Bos, Ampura Pak Bos. Yang penting kan setiap pidato bahasa Bali itu pidato bahasa terus ada kene dumugi wenten pikenohipun. Benar. Semoga ada manfaatnya. Sambil santai, sambil nonton jejak pendapat, sambil ngopi, sambil ngerokok, ada aneh angono. Yang jelek-jeleknya kutang. Artinya saya tidak meminta saran untuk teman-teman, untuk Bajus ke teman-teman, karena dari awal sampai akhir itu sudah motivasi, sudah saran, udah dicerna aja tuh perkataannya tuh Bajus ya Cet ya. Tetap dari kita, dari saya berdua dan Kacut, meskipun kalian di zaman modern seperti ini, saya sudah mendatangkan salah satu contoh tokoh anak muda. Cintai seni budaya, kaya sekali. Sekali itu Bajus bilang masih detik ini belajar. Bali itu kaya, semakin didalami, diselami, semakin banyak yang perlu kita ketahui tentang Bali. Betul. Ini baru satu bidang. Bidang. Aduh, ini pokoknya ke depan terus ada apa banyak nih berkumpul para gini-gini muda, dalang muda. Artinya termasuk dalam penglingsir lah. Nanti sebagai penengahnya nanti kita berpendapat bayangan tuh. Keren. Akan cosacan bin bayangan yoji. Bayangkan artinya kan
menemukan hal-hal yang baru yang masih kita belum, mungkin ini merupakan tabu atau tidak. Kalau udah ada pemutus dari penglingsir kan maju. Pertanyaan lagi. Sebenarnya Kacu nggak demen masih nulis tuh. Oke, demikian dulu. Ya, thank you very much atas pokoknya kedatangannya. semua niki ampun yang kedua kali pengkalir yang pun mriki semua terus sudah. Ketemu yang ketiga. Ini udah bukunya dari awal dari HP terus sekarang jadi ini Astung Karo berkembang yang bisa sambil terbang bisa nih. Oke teman-teman, 1 jam tidak terasa waktunya ngobrol sama Putu Baju Tanah Jaya. Cut, ya tentunya. benar sih. Yuk, ada pesan-pesan untuk teman-teman, silahkan. Nggak ada untuk seni ini. Oke, sekali lagi thank you Ning ya. Diangsuk semua nih. Tetap jaga kesehatan. Iya, Astung Karo. Semoga semua sehat. Laksmi Sidisco dirgayur. Laksmi diberikan banyak dana. Sidis apa yang kita ucapkan bisa terwujud. Dirgayur panjang yusa. Nirwigeno Sukowo Desya tidak terkena penyakit dan dosa apapun. Demikian dari Jejak Pendapat, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.